Shalom saudara, saya bersyukur boleh sharing firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Ibu Silvani buat kesempatannya. Dan tema yang diberikan kepada saya yaitu improve your mental health and boost your resilience. Ya, meningkatkan kesehatan mental dan ketahanan Anda. Ya, ini satu tema yang luar biasa saudara, karena apa? Hari-hari ini kita melihat begitu banyak orang yang memiliki kesehatan mental yang buruk sehingga mereka mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Ya, tidak hanya bunuh diri tetapi karena sudah nggak kuat lagi saudara ya, akhirnya mereka juga akhirnya membunuh. Nah, kita akan melihat apa kata firman Tuhan di dalam Mazmur 43 ayat yang kelima bagian A. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Saudara, Raja Daud menyadari bahwa ada banyak tekanan yang begitu menyesakkan sehingga dia berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Ya, jiwa itu terdiri dari 3P ya, pikiran, perasaan dan keinginan. PPK ya, pikiran, perasaan, keinginan ya. Ketika pikiran kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, kita mendapatkan ketenangan. Tapi kalau yang kita pikirkan itu hoax, ya, saudara tidak akan mendapatkan ketenangan. Apalagi perasaannya dilukai, ya, perasaannya tertekan. Wah, itu membuat kita gelisah. Kita akan lihat penyebab utama gangguan daripada mental illness itu. Ya, yang pertama dikatakan adanya trauma. Saudara, ada seorang anak mengalami trauma, saudara, sejak dari dalam kandungan ya. Karena kerusuhan, akibatnya apa? Setiap kali dia mendengar bunyi yang gaduh ya, contohnya suara drum saudara, itu membuat dia keringat dingin, badannya gatal, merah-merah semua. Kenapa? Karena ada trauma saudara. Ya, saya dulu waktu belajar bawa kendaraan saudara, itu saya masuk gang ya, anak kecil itu udah saya kasih klakson, saya kasih lampu, bukannya minggir malah sepedanya nyamperin mobil saya saudara. Daripada saya nabrak anak itu, saya banting setir, saya nabrak pagar orang. Ya, sejak itu saya mengalami trauma dan saya nggak mau bawa mobil lagi. Sampai suatu saat saya melayani di wilayah Cilegon, saudara. Suami saya habis pelayanan firman, terus baptis air, lalu mengajar kom. Pulang dia pusing, dia bilang mami yang bawa mobil ya. Waduh saudara, dari Cilegon sampai Tangerang itu punggung saya kayak ada besinya saudara. Karena apa? Tegang ya, trauma. Saudara, penyebab utama gangguan mental illness tidak hanya adanya trauma, neglect, diabaikan. Ketika seseorang diabaikan saudara, itu membuat dia memiliki mental illness. Ya, tidak dipedulikan, tidak disapa ya. Seorang anak ya saudara, ketika mengalami neglect, diabaikan, dia bisa mengambil tindakan-tindakan yang tidak baik. Ya, apalagi yang namanya loneliness, kesepian, ketersendirian. Saudara, keponakan saya baru lulus SMA, sekarang sudah diterima di Semarang saudara ya. Dia punya sahabat saudara, begitu lulus SMA, jatuh cinta, menyatakan cinta ditolak. Apa yang terjadi saudara? Ini anak laki ya, anak laki semata wayang. Karena cintanya ditolak, dia di rumah sendirian, mama papanya pergi kerja. Dia gak kuat saudara rupanya. Dia ambil dasi papanya, dia gantung dirinya di kamar orang tuanya saudara. Karena apa? Loneliness, kesepian, ketersendirian. Apalagi ketika seseorang mengalami diskriminasi, dibeda-bedakan, ada stigma penilaian negatif. Dasar kamu, ya, dasar kamu, ini, itu dan lain sebagainya. Sebab itu saudara, hati-hati menstigma anak-anak kita. Jangan memberi label kepada anak-anak kita. Ya, dasar pemalas, dasar anak nakal, no.
kita harus memberikan kata-kata yang positif. Yang mengerti katakan amin. Nah, apa akibat daripada mental health yang buruk, saudara ya? Yang pertama, konsentrasi menjadi buruk. Orang sulit fokus, orang sulit konsentrasi. Ya. Yang kedua, tidak bisa mandiri, terlalu manja, saudara. Yang ketiga, rapuh, gampang menyerah. Padahal pujian katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba. Amin. Jangan gampang menyerah ibu-ibu ya. Akibat mental health yang buruk dikatakan tidak percaya diri, minder. Ya. Setiap kali mau pergi tanya, pakai baju yang mana ya? Yang merah apa yang hijau? Suaminya bilang yang hijau bagus. Pakainya yang biru. Ya. Karena apa saudara? Nggak percaya diri, minder. Ya. Hilang arah dalam hidup. Mengalami demotivasi. Ya, tidak suka bersosialisasi. Sukanya menyendiri. Nah ini akibat daripada mental health yang buruk saudara. Nah, bagaimana meningkatkan kesehatan mental dan ketahanan diri? Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu kita harus banyak menanti-nantikan Tuhan. Amin. Supaya saudara dan saya dapat meningkatkan kesehatan mental dan ketahanan diri, kita harus banyak menanti-nantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Saudara, ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Wow, luar biasa saudara ya. Saya mendapatkan gambar yang luar biasa ini dari sahabat saya, Ibu Lina ya. Saudara, gambar ini merupakan vision yang diterima oleh keponakannya Ibu Lina ini saudara ya. Ketika dia sudah dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dia mendapatkan vision. Kalau kita mau kuat dikatakan, kuncinya melekat kepada firman Tuhan. Amin. Tersambung dengan sumber hidup itu saudara. Kalau kita memiliki ketersambungan dengan firman Tuhan. Yohanes 15 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ya, mintalah apa saja. Tuhan bilang, dia akan berikan. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Saudara mau memiliki mental health yang, kesehatan mental yang baik dan ketahanan diri. Ayo menanti-nantikan Tuhan saudara. Ya. Karena itu dalam menanti-nantikan Tuhan saudara, kita harus ada 3 hal yang kita lakukan dalam menanti-nantikan Tuhan. Dalam menjalani kehidupan kita perlu keseimbangan ya. Jadikan firman Tuhan itu sebagai kompas yang menuntun langkah hidup kita. Karena Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, bahkan kita harus mengisi kebenaran firman Tuhan itu dalam pikiran kita. Sebagaimana dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Amin. Kalau yang gak benar perlu dipikirin gak? Tapi kenapa kita seringkali mikirin hoax? Sudah dibilang itu hoax malah dipikir. Ya, saudara kekasih di dalam Tuhan, jadikan firman Tuhan sebagai kompas yang menuntun langkah kita. Tidak hanya dia menjadi terang bagi pelita bagi kaki kita, tetapi dikatakan dia juga yang akan mengisi pikiran-pikiran kita. Semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Kalau kita dalam menanti-nantikan Tuhan, yang kita pikirkan adalah kebenaran firman Tuhan, saudara dan saya pasti akan kuat. Ya. Yang kedua, kita perlu membangun keintiman dalam doa dan ucapan syukur. Enggak cukup berdoa saja, tapi harus ada ucapan syukur. Ya.
Kalau di gereja nyanyinya bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, begitu sampai rumah bersungut, bersungut, ya, nggak habis-habis saudara ya. Padahal firman Tuhan katakan bahwa kita perlu membangun keintiman dalam doa dan ucapan syukur. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Ini kunci ya. Ketika saudara dan saya menaikkan di dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah ya, itu yang melampaui segala pikiranmu ya. Dia akan memelihara hati saudara. Kalau saudara mendapatkan ketenangan, pikiran saudara terkendali oleh karena firman Tuhan. Wow, kita pasti akan menjadi orang-orang yang punya mental yang sehat. Amin. Tidak hanya mental kita sehat, tapi saudara punya ketahanan diri yang luar biasa. Bagian yang ketiga saudara, dalam menanti-nantikan Tuhan ya, dalam menjalani kehidupan kita perlu keseimbangan. Tidak hanya olahraga tapi juga olah rahang. Amin. Ya. Olahraga baik tapi olah rahang juga sangat baik saudara ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ketika saudara beribadah, saudara sedang mengolah rahang saudara untuk memuji menyembah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Karena apa? Waktu kita beribadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sebab itu di dalam Yakobus 1 ayat 26 diingatkan, jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara, pagi hari ini ayo kita cek, waktu kita beribadah, apakah kita mengekang lidah hanya saat ibadah? Bagaimana dengan di luar ibadah? Ya, dengan lidah, Yakobus 3 ayat 9 dan 10 berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Menurut mulut, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidaklah boleh demikian terjadi. Jadi Tuhan mau saudara mulut kita hanya untuk memuliakan Dia. Yang mengerti katakan amin. Ya, tidak hanya memuliakan Tuhan, tetapi kita memuji ciptaan Tuhan. Ya. Sekarang saudara tengok kiri kanan saudara, bilang begini, kamu cantik sekali hari ini. Ya. Saudara gampang nggak memuji orang lain? Cantikan saya bu, ya. Saudara, ayo, ya. Karena apa, saudara? Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita harus menjaga hati dan pikiran kita senantiasa. Ya, ada istilah begini, si sece likolo setiatong. Haya, ya. Apa itu bu? Ya, saudara, hati ini sumur, mulut ini timba. Ya, kalau hatinya itu kotor saudara, maka kata-kata yang keluar itu pasti kotor. Ya, sebab firman Tuhan berkata dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amin. Kita harus menjaga hati kita supaya apa yang keluar itu hanya kemuliaan Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, ingat firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, ya, bukan apa yang masuk yang menajiskan orang, tetapi apa yang keluar. Karena yang masuk besok pagi dibuang ke jamban, tapi yang keluar itu asalnya dari mana? Hati. Tepuk hatimu. Aku mau jaga hatiku.
Jangan bilang gini, jagain dong hati gue. Jangan saudara, kita sendiri yang harus jaga hati kita. Yang kedua, bagaimana meningkatkan kesehatan mental dan ketahanan diri. Tidak hanya kita dikatakan menanti-nantikan Tuhan, tetapi yang kedua, saudara dan saya harus menerima yang namanya baptisan Roh Kudus. Karena lewat baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh yang merupakan penggenapan janji Allah dalam kitab Yoel, saudara dan saya akan memiliki kesehatan yang kuat. Ketika kita mengucapkan bahasa roh, saudara ya, ketika kita menerima baptisan Roh Kudus, sebagaimana dikatakan dalam Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Perhatikan ini. Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Kapan itu terjadi? Hari-hari ini. Amin. Saudara, Tuhan sedang mencurahkan rohnya yang kudus. Sebab itu kita harus menerima baptisan Roh Kudus. Karena Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, saudara perhatikan baik-baik gambar ini. Ya, ini gambar pada saat saya ke Yerusalem tahun 2019, saudara. Waktu itu peristiwanya di Upper Room. Ketika kami sedang memuji menyembah Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya pengen loh lihat suasana ketika murid-murid mengalami baptisan Roh Kudus. Ya, di mana di atas kepala mereka ada lidah-lidah seperti nyala api. Apa yang terjadi saudara? Teman saya foto saya, ya. Saya itu langsung saudara mengalami hal yang luar biasa. Saya merasakan panas yang luar biasa. Ya, ternyata waktu teman saya foto saya saudara, saya nggak kelihatan. Hanya Tuhan mau kasih lihat. Nah, yang namanya lidah-lidah seperti nyala api itu seperti ini. Seperti ini, seperti ini. Dan peristiwa itu saya seperti ada di dalam oven saudara ya. Benar-benar dapur perapian itu ada saudara. Jadi saudara jangan ragu lagi ya, bahwa ketika saudara dan saya menerima baptisan Roh Kudus, yakinlah Tuhan yang menjanjikan. Amin. Baptisan Roh Kudus itu bicara tentang dinamit, kuasa yang membuat kita on fire, meledak-ledak, tetapi bukan marah saudara, melainkan bergairah. Amin. Beda orang yang meledak-ledak karena bergairah dengan Tuhan, dengan orang yang marah-marah. Ya, kemudian kuasa itu juga berbicara tentang eksosia, kuasa otoritas terhadap suatu wilayah. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, waktu saya pergi ke Kendari saudara, saya tanya sama ibu ketua Korda di sana, Bu, Kendari itu kepanjangannya apa? Kendala hari-hari. Waduh, tiap hari Bu, saya waktu datang ke sini Bu, waduh kendalanya luar biasa. Ya, jalan satu jalan buat dua arah. Ya, tetapi waktu saya kunjungan ke Kendari, saudara, saya melihat, oh Bu, kita adakan doa keliling, kita memberkati wilayah ini dan mengubah Kendala hari-hari menjadi kota yang dicari-cari. Amin. Jalannya tuh 3 row di sebelah kiri, 3 row di sebelah kanan. Ya, kantor gubernurnya udah kantor yang bagus. Sekarang ditemukan hasil bumi untuk membuat baterai lithium, untuk baterai listrik. Tambang emas diketemukan di Kendari. Wow, kota itu bukan lagi kota yang memiliki kendala, tapi kota yang penuh berkat. Amin. Karena apa? Ada eksosia, ada otoritas kuasa yang digunakan oleh gereja Tuhan. Otoritas wibawa ilahi. Kelihatannya mungkin saudara orang yang biasa-biasa, tetapi karakternya baik, berintegritas, power, kekuatan ilahi seperti sayap Raja Wali yang membuat saudara dan saya mampu mengatasi badai persoalan bersama Tuhan. Yang mengerti katakan amin.
Jadi ketika saudara dan saya menerima baptisan Roh Kudus, kita tidak hanya menerima eksosia, kuasa, ya, power, tetapi saudara juga beroleh hikmat dan pengertian dalam kepekaan, ya. Beroleh hikmat, pengertian dan kepekaan. Ketika kita membaca firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ketika kita membaca firman Tuhan, saudara dan saya mendapatkan hikmat, pengertian untuk apa yang kita lakukan. Nah, yang kamu lakukan itu salah, bertobat. Amin. Ya, mengubah Saulus menjadi Paulus. Karena apa? Karena Tuhan berbicara kepadanya. Ya. Lewat kebenaran firman Tuhan yang saudara baca, dia dapat mengajar kita, menyatakan kesalahan. Bahkan Tuhan dikatakan mengajar apa yang dapat memberi faidah kepada hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Tidak hanya itu, Tuhan juga memberikan kepekaan kepada kita, saudara. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 berkata, sebab firman Tuhan itu hidup, kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Orang Indonesia punya istilah, dalam laut dapat diduga, dalam hati. Nah, itu buat orang dunia, ya. Saudara dan saya harus sadar bahwa kita adalah bait Allah. Roh Allah ada dalam hidup kita. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Ya. Jadi ketika kita punya hati yang mangkel, hati yang kecewa, hati yang pahit, ya, mungkin mulut kita berkata, Tuhan berkati ya, tapi di dalam hati, Tuhan, dia udah mengambil usaha saya. Ya. Bakar aja Tuhan tokonya. Ya. Saudara dengar, Tuhan itu sanggup, ya, melihat, membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Karenanya hati-hati terhadap hati kita, ya. Kita harus belajar, saudara, untuk mengikuti apa yang menjadi God plan, ya, bukan plannya kita, ya. My plan, saudara, naik sepeda di ujung ada bendera menyambut kemenangan kita. Biasanya kalau ikut Tuhan, jalan lancar, sehat badannya, kuat, diberkati, nggak ada masalah. Begitu ikut Tuhan makin sungguh-sungguh, ya. Loh Tuhan, kok jalannya turun naik, berlubang, berliku. Tuhan, kok aku harus menghadapi sakit penyakit, masalah, persoalan, lembah air mata. Katanya ikut Tuhan, tak. Itu plan saudara. Tapi planningnya Tuhan membuat saudara dan saya tetap kuat. Karena di balik lembah air mata, dia sediakan lembah yang bermata air. Yang mengerti katakan amin. Sebab itu saudara, kalau kita punya mental health yang sehat, ya, kita akan terus kuat di dalam Tuhan. Ya. Meskipun badai silih berganti, amin. Gampang apa susah? Nyanyinya gampang, ya. Tapi ternyata susah. Oleh karena itu, ayo kita terima baptisan Roh Kudus yang akan membuat saudara dan saya tetap kuat di dalam Dia. Bagian yang ketiga, bagaimana kita meningkatkan kesehatan mental dan ketahanan diri, yaitu banyak berdoa dalam bahasa roh. Saudara, kenapa kita perlu banyak berdoa dalam bahasa roh? Ya. Ini gambar yang kedua yang saya terima dari Ibu Lina, ya. Saudara,
Dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, luar biasa ya. Dari hatinya itu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Waktu saya pertama kali dibaptis Roh Kudus, saudara, ya, saya bilang begini, Tuhan, saya nggak mau kayak orang itu ya, keleper-keleper. Saya nggak mau Tuhan kejengkang-kejengkang. Ya. Saudara, itu yang namanya baptisan air, baptisan Roh Kudus yang saya terima, saudara ya. Itu saya dari dalam perut saya ini kayak air mendidih, saudara ya. Blebek 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 blebek, tiba-tiba buat. Saya bilang, saya tutup makin saya bicara tambah keras, saudara ya. Aliran-aliran air hidup itu mengalir begitu luar biasa ya. Bahasa roh yang saya terima terus mengalir. Saya mau berhenti tidak bisa, saudara. Terus saja. Suami saya cuma bilang gini, Tuhan terima kasih Engkau sudah baptis dia, Engkau sudah baptis dia, Engkau sudah penuhkan dia dengan Roh-Mu yang kudus. Oh, suami saya bersyukur, saudara. Amin. Karena latar belakang saya dari Presbyterian, saudara ya. Keselamatannya baptis percik, saudara ya. Waktu suami saya bilang, kamu baptis Islam ya? Enggak mau, saya udah dibaptis. Tetapi Tuhan itu dahsyat, saudara. Saya dibaptis Roh Kudus dulu. Setelah itu saya dapat pengertian. Nah, arti baptiso itu ditenggelamkan. Artinya basah semua. Bukan cuma jambule tok. Ya. Oh gitu Tuhan. Dan langsung saya lapor sama suami saya. Aku mau dibaptis selam. Ya, baptis penggenapan. Luar biasa. Kalau saya ada sampai hari ini karena semua karena Tuhan. Amin. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Mengapa kita perlu berdoa dalam bahasa roh? 1 Korintus 14 ayat 1 dan sampai dengan 4 berkata demikian. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia bernubuat. Ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia berkata-kata kepada tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Perhatikan ini, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Kuncinya ia membangun, menasehati dan menghibur. Ayat 4 perhatikan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Artinya, mengapa kita perlu berdoa dalam bahasa roh? Kita mau membangun diri kita. Amin. Seseorang yang banyak berdoa dalam bahasa roh, saudara, dikatakan kristal air dalam tubuhnya itu terangkum dengan baik. Ya, kami pernah diperlihatkan ya, orang yang suka berdoa dalam bahasa roh, maka kristal air di dalam tubuhnya itu rangkaiannya baik ya. Tetapi orang yang kurang berdoa dalam bahasa roh ya, kristal airnya tidak terlalu baik. Saudara, ternyata ketika kita banyak berdoa dalam bahasa roh, ada satu zat yang keluar dari tubuh kita yang membuat ketahanan tubuh kita meningkat, saudara. Jadi gunanya bahasa roh itu luar biasa. Ya, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ya, jadi nggak perlu diterjemahkan. Bu, saya mau bahasa roh tapi saya nggak mau yang kayak gini, Bu. Sandal lama, sandal lama, sandal lama. Saya maunya sandal baru. Saudara, bahasa roh tidak bisa diterjemahkan dengan cara seperti itu. Amin. Ya, apapun yang Tuhan berikan kepada saudara, ucapkan saja.
Ya, Bu, saya nggak mau Bu bahasa rohnya ikut-ikutan. Ya, masa lala di, saya nggak mau. Saya pengen yang lain. Saudara, saya mau tanya sama saudara. Kalau bayi Eropa digigit semut, nangisnya gimana? Ya kan? Bayi Afrika digigit semut, nangisnya bagaimana? Bayi Jawa digigit semut, nangisnya gimana? Tapi mamanya tahu nggak kalau dia itu digigit semut? Tahu, Bapa di surga juga begitu. Ya, ketika saudara berdoa dalam bahasa roh, engkau menyembah dia dalam roh, Bapa tahu apa yang engkau doakan. Ya, karena apa? Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27 berkata demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi ketika saudara berdoa, ya, mungkin dengan akal budi 5 menit udah habis, 10 menit udah gak ada kata-kata, setengah jam doa apa lagi ya? Oh Tuhan, Engkau pencipta gunung, langit, ya, semua udah disebutin, baru 30 menit saudara ya. Tapi kalau saudara berdoa dalam bahasa roh, ya, engkau bisa 1 jam berdoa. Hora batasyakana ralaba. Tuhan engkau dahsyat, Tuhan engkau luar biasa. Dan kekuatan baru itu pasti saudara dan saya akan terima. Amin. Saudara perhatikan baik-baik. Rasul Paulus berkata demikian di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata yang kami perjuangkan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara perhatikan baik-baik, kita ada di Indonesia, amin. Kalau saudara perhatikan di tahun 2024 ini ada 2 keputusan yang luar biasa yang gereja Tuhan harus merayakannya. Yang pertama saudara, ada 4 kementerian ya membuat nomenklatur tentang perubahan nama Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Amin. Sehingga di kalender nasional nanti akan tertulis kematian bukan lagi Isa Al-Masih, tetapi kematian Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus. Beri kemuliaan. Yang kedua, saudara, selama ini ketika kita mau membangun rumah ibadah, ada banyak kendala kita alami, betul? Karena apa? Terkendala dengan 2 hal. Yang pertama, harus ada surat dari FKUB, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Ya. Yang kedua dari Kementerian Agama. Nah seringkali kita terjegal di sini saudara. Ya. Pembangunan rumah ibadah terkendala karena ini FKUB. Ya. Mereka merasa mayoritas sehingga terkendala. Tapi saudara, di bulan Agustus diumumkan bahwa untuk pendirian rumah ibadah tidak perlu lagi izin dari pengurus FKUB. Hanya perlu izin dari Kementerian Agama. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara, ini semua terjadi karena apa? Doa saudara. Amin. Dikatakan oleh Rasul Paulus, memang senjata, karena senjata kami bukan dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Amin. Kuasa otoritas Allah menyertai gereja Tuhan ketika saudara dan saya dibaptis Roh Kudus,
penuh Roh Kudus dan berdoa dalam bahasa roh. Nah, saudara, bagaimana kita meningkatkan mental illness, ya? Bagaimana kita memiliki kesehatan mental dan ketahanan diri? Yang pertama, banyak menanti-nantikan Tuhan. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, waktu hati kita terluka, Tuhan bilang, "Nak, kamu hatinya luka, kamu hatinya kecewa, kamu hatinya sakit, kamu hatinya cemburu, kamu hatinya iri. Ayo bertobat." Amin. Yang kedua, saudara, banyak berdoa, menerima baptisan Roh Kudus. Dan yang ketiga, banyak berdoa dalam bahasa roh untuk membangun diri kita. Saudara, orang yang punya mental yang sakit tidak bisa mengampuni. Ya, kita akan lihat film sebentar ya. Boleh ya Ibu Lina? Boleh. Filmnya bisa diputar, ya. Karena apa, saudara? Waktu kita mengampuni, kita membuat diri kita sehat. Karena tanpa kita mengampuni, kita nggak punya mental yang sehat, ya. Iya. Ini seorang anak yang tertolak, saudara ya. Papahnya dipenjara karena membunuh mamahnya. Engkau tidak memperdulikan aku. Ya. Dia tertolak sejak kecil. Seperti mentari yang Engkau menolak aku. Seperti itu kasih Bapa. Seperti Lalu engkau merendahkan aku. takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit, Engkau memperdaya cintaku kepadamu. demikian tinggi kasih Bapa. Engkau merampas rasa percaya diriku. Demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu Engkau sudah membunuh ibu. dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari Engkau merampas segalanya dari hidupku. di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Wow, wow, wow. Kasih-Mu lebih dari Ayah, mentari aku yang mengampunimu. tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Saat kita terluka sangat dalam, kita tidak akan pernah pulih sampai kita mengampuni. Pengampunan tidak mengubah masa lalu, tetapi memberi masa depan yang penuh harapan.